Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebentar kami akan beristirahat Tuhan, namun sebelumnya kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini boleh mengubahkan hati kami, pola pikir kami maupun karakter kami sehingga semakin berkenan di hadapan Kristus, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat ayat 25 sampai 32. Efesus 4 ayat 25 sampai 32 yang demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat bacaan kita hari ini, ayat 25 sampai 32 menjadi bagian dalam pengajaran Paulus yang membahas tentang manusia baru. Manusia baru. Kalau kita cermati dari awal perikop, mulai dari ayat 17, kita bisa membagi bahwa ayat 17 sampai 19 itu Paulus berbicara tentang kehidupan orang-orang ketika belum mengenal Kristus. Ayat 20 sampai 24 tentang kehidupan setelah mengenal Kristus. Sedangkan ayat 25 sampai 32 yang kita baca tadi tentang kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-perbuatan lama yang perlu diwaspadai dan dihindari setelah manusia mengenal Kristus. Pengajaran Paulus ini sendiri disampaikan kepada jemaat di Efesus, kepada banyak orang, kepada sebuah komunitas. Ya, lazimnya sebuah komunitas, pasti di dalamnya ada peraturan-peraturan yang mengikat setiap anggotanya. Di sini Paulus sedang berusaha mencanangkan tonggak-tonggak di dalam komunitas jemaat Efesus yang telah mengenal Kristus. Yang karena telah mengenal Kristus inilah kepada mereka disebut sebagai manusia baru. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan manusia baru ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah inilah tadinya manusia memancarkan citra Allah. Sekalipun dia diciptakan dari debu tanah, memancarkan citra Allah atau istilahnya imago Dei atau image of God. Namun sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, citra Allah di dalam diri manusia ini menjadi buruk, menjadi rusak. Ya. Manusia tidak lagi memancarkan citra Allah. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa inilah yang kemudian membawa seluruh keturunannya ke dalam dosa. Melahirkan manusia berdosa.
Gambarannya begini, saya disebut orang Jawa karena orang tua saya adalah orang Jawa. Saya dilahirkan dari bapak ibu yang adalah orang Jawa. Orang Dayak akan menurunkan orang Dayak. Orang Bugis akan menurunkan orang Bugis. Orang berdosa pun melahirkan orang berdosa. Keberdosaan ini melekat sejak lahir. Maka dari itu bayi yang sekalipun baru lahir pun adalah orang berdosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Ayat ini sudah sedemikian jelas memberikan penjelasan tentang keberdosaan manusia sejak lahir. Bayi sejak lahir sudah menyandang predikat berdosa, ya, sekalipun belum bisa berbuat dosa, karena naluri berdosanya sudah ada. Jadi kekristenan tidak mengenal bayi lahir itu lahir suci, ya, belum berdosa. Disebut berdosanya nanti kalau setelah dia bisa berbuat dosa, kalau sudah berbuat dosa. Tidak demikian. Karena ada dosa turunan itu tadi. Singa itu binatang buas. Walaupun masih kecil, walaupun masih anak-anak, singa tetap disebut binatang buas. Anak singa itu akan tetap disebut binatang buas, walaupun saat itu dia belum bisa memangsa hewan lain, belum menunjukkan tanda-tanda kebuasannya. Ya, dia tetaplah binatang buas sejak lahir. Dosa bukanlah sekedar perbuatan dosa. Mencuri, membunuh, iri hati, berzinah, dendam, itu semua hanyalah perwujudan dari dosa. Hanyalah manifestasi dari keberdosaan. Hanyalah wujud penampakan dari dosa. Kita tetap disebut orang berdosa walaupun saat ini kita tidak sedang berbuat dosa. Namun status berdosa itu melekat pada kita dan dosa itu merusak. Dosa ini menimbulkan kerusakan dalam diri manusia dan kepadanya perlu dilakukan pembaruan. Perlu dilakukan pembaruan menjadi manusia baru. Namun manusia tidak dapat memperbarui dirinya sendiri. Pembaruan ini hanya bisa dilakukan oleh penciptanya, yaitu Allah sendiri melalui Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika manusia percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Orangnya sama, ya, jati ya tetap jati, wakino ya tetap wakino, sukiyem ya tetap sukiyem. Orangnya sama, hanya saja sekarang sudah di dalam Kristus. Orangnya sama, tetapi hidupnya tidak lagi sama. Hidupku bukan aku lagi. Itulah makna sejati dari menyangkal diri sebagai syarat menjadi pengikut Kristus, itu kan menyangkal diri. Penyangkalan diri, hidupku bukan untuk aku lagi. Dulu aku hidup untuk diriku, untuk kepentinganku. Benar salah semua diukur dari nilai-nilai yang aku yakini. Tetapi kini hidupku bukan lagi memancarkan aku lagi. Kristuslah yang kini terpancar dari dalam hidupku. Kehendak Bapalah yang aku kerjakan. Standarku adalah firman Tuhan. Dari situlah semua yang aku lakukan diukur dan ditentukan benar salahnya. Itulah manusia baru. Manusia yang telah menanggalkan kebiasaan lamanya karena telah diperbarui oleh Kristus. Pembaruan ini terjadi atau berlangsung terus-menerus. Ya. Kolose 3 ayat 9-10, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Apa maksudnya terus-menerus diperbarui? Ketika orang bertobat, menerima Kristus, itu artinya dia berbalik arah
dari yang semula menjauhi Tuhan menjadi berjalan menuju ke arah Tuhan, menuju kepada Tuhan. Dalam perjalanan ini, tadinya berjalan ke arah sana, kemudian kita berbalik arah menjadi berjalan ke arah sana menuju kepada Kristus. Nah, dalam perjalanan ini sangat mungkin dia itu terjatuh. Sangat mungkin dia itu terantuk batu atau jatuh ke dalam lubang. Tetapi ketika dia jatuh, dia terantuk batu, dia jatuh ke dalam lubang, dia akan bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Ya. Bangkit untuk melanjutkan perjalanannya dengan arah yang tetap mengarah kepada Tuhan. Arahnya tetap sama, menuju kepada Kristus, bukan balik lagi, bukan belok-belok lagi, tetapi arahnya tetap kepada Kristus. Artinya, setelah bertobat, bukan berarti manusia baru itu tidak lagi jatuh, tidak bisa lagi jatuh ke dalam dosa. Dia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Namun ketika dia jatuh, dia bangkit kembali. Disinilah dia diperbarui. Disinilah dia memperoleh pembaruan. Pembaruan oleh Kristus. Pembaruan yang terjadi secara terus-menerus sepanjang perjalanan imannya itu tadi. Potensi jatuh ke dalam dosa inilah yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan bahwa status mereka yang sudah diperbarui menjadi manusia baru hendaknya terpancar di dalam hidup mereka dengan tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan lama atau dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan lama. Kebiasaan lama apa saja yang dimaksud oleh Paulus? Kita akan mulai dari ayat 25. Di ayat 25 diingatkan tentang dusta atau kebohongan. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Membuang dusta dan mengatakan kebenaran. Dusta jelas bukan karakteristik anak-anak Allah. Karena Allah tidak pernah berdusta. Bahkan dalam Ibrani 6 ayat 18 disebutkan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin berdusta. Justru iblislah yang disebut bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Karena di sini Paulus sedang berbicara kepada jemaat, kepada sebuah komunitas, saling mengatakan kebenaran mestinya menjadi budaya dari komunitas orang percaya sebagai sesama tubuh Kristus. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Matius 5 ayat 37. Tidak berdusta. Yang kedua, di ayat 26 dan 27 diingatkan tentang kemarahan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kita perlu membedakan antara marah dan pemarah. Tidak semua kemarahan adalah dosa. Allah pernah murka kepada umatnya, ya, Roma 1 ayat 18. Yesus pun pernah marah kepada murid-muridnya, Markus 3 ayat 5, Markus 10 ayat 14. Yesus pernah juga marah di bait suci. Tidak semua kemarahan adalah salah. Yang salah adalah kalau sedikit-sedikit marah, ya, sebentar-sebentar marah. Itulah pemarah. Karena pemarah artinya dia mengabaikan kesabaran, menolak untuk sabar atas segala perkara. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini menjadi peringatan untuk kemarahan tidak dilakukan dalam waktu yang lama, dalam durasi yang lama. Hari di mana kita marah kepada seseorang haruslah menjadi hari di mana kita kembali berdamai dengannya. Hari di mana kita marah kepada seseorang haruslah menjadi hari di mana kita kembali berdamai dengannya. Tidak ganti hari, sudah selesai. Menyimpan kemarahan hanyalah memberi kesempatan kepada iblis untuk mengembangkan kemarahan itu menjadi kebencian, menjadi kegeraman, menjadi pertikaian, ataupun kepahitan. Yang ketiga, ayat 28 diingatkan tentang pencurian. Janganlah ia mencuri lagi, tetapi bekerja keraslah dan melakukan pekerjaan yang baik. Sangat mungkin waktu itu di jemaat Efesus benar terjadi tindakan pencurian yang dilakukan karena pelakunya berkekurangan. Namun demikian, pencurian yang seperti ini pun tetaplah tidak bisa dibiarkan, pula tidak bisa dibenarkan.
Oleh karena itu, Paulus membukakan tentang pekerjaan agar orang tidak lagi mencuri untuk mencukupi kekurangannya, melainkan bekerja. Lakukan pekerjaan yang baik. Mencuri itu juga pekerjaan, tetapi tidak bisa disebut sebagai pekerjaan yang baik. Di sini Paulus mengingatkan untuk tidak sekedar berhenti mencuri, tetapi bekerja. Berhenti mencuri itu baik, tetapi itu hanya langkah awal. Tidak cukup hanya dengan berhenti mencuri, tetapi bekerjalah, lakukanlah pekerjaan yang baik. Bahkan bekerja pun tidak sekedar bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi bekerja, tadi disebutkan, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang diharapkan bekerja tidak hanya untuk bersifat egosentris untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi Paulus mendorong lebih lagi. Untuk bekerja juga mengandung makna sosial, yaitu mencukupi kebutuhan orang lain. Berikutnya di ayat 29, diingatkan tentang perkataan yang kotor. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor di sini, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani menggunakan istilah sapros, yang merujuk untuk menyebut sesuatu yang busuk atau tidak berguna atau tidak bernilai. Jadi yang dimaksud di sini bukan sekedar perkataan kotor seperti umpatan, cemoohan, makian, kutukan gitu ya, tetapi semua perkataan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat atau tidak membangun atau tidak menjadi berkat bagi orang lain. Seperti tadi, di mana Paulus berusaha meningkatkan standar hidup yang lebih berkualitas. Tidak sekedar berhenti berbuat jahat, tetapi lakukan perbuatan yang baik. Di sini pun tidak cukup berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, tetapi juga mulai mengeluarkan perkataan yang baik. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Membangun artinya memberikan pertumbuhan iman bagi orang lain. Memberi kekuatan, memberi penghiburan, juga memberi pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Kata-kata yang menunjukkan kasih karunia Allah, karena kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Allah. Yang kelima, ayat 30 diingatkan tentang mendukakan Roh Kudus. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Di sini kita bisa mengerti tentang kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi. Banyak yang berpandangan bahwa Roh Kudus hanyalah sebagai kuasa. Jika Roh Kudus hanya sebagai kuasa, maka dia tidak memiliki perasaan sehingga tidak bisa didukakan. Dari teks ini jelas bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Pribadi yang telah memeteraikan kita orang percaya sampai akhir zaman. Artinya saat ini kita adalah milik Allah dan akan tetap menjadi milik Allah sampai selamanya, sampai akhir nanti. Atas jaminan ini sudah sepatutnya kita bersyukur dan hidup selaras dengan tuntunan Roh Kudus, bukan malah mendukakan Roh Kudus. Dusta, mencuri, menyimpan kemarahan, perkataan yang tidak berguna yang disebutkan sejak ayat 25 merupakan dosa-dosa sosial yang tidak cocok dilakukan dalam hidup orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang terakhir di ayat 31 berbicara tentang kepahitan atau kebencian. Diingatkan untuk tidak menyimpan kepahitan atau kebencian terhadap orang lain. Artinya jemaat diajarkan untuk melepaskan atau membuang segala bentuk kebencian di dalam dirinya. Namun seperti sebelumnya, tidak cukup hanya melepaskan kebencian, tetapi didorong untuk melakukan yang lebih daripada itu, yaitu mengampuni. Tidak sekedar melepas kebencian, tetapi didorong untuk mengampuni. Ini ibaratnya dari posisi yang negatif, tidak hanya maju dan berhenti pada posisi yang netral, tetapi didorong lagi untuk maju berada pada sikap yang positif. Tidak hanya sampai berhenti pada netral, tapi sampai pada yang positif. Sikap yang positif ini ditunjukkan dalam ayat 32. Hendaklah
Kamu ramah dan penuh kasih mesra. Di situ ada kebaikan, di situ ada kelembutan, ada belas kasihan. Menyikapi orang yang bersalah kepada kita bukanlah dengan menyimpan kepahitan, bukan pula sekedar melepas kebencian, tetapi memberikan pengampunan. Mengampuni sesama itu sulit, tidak gampang. Tetapi ayat 32 telah memberikan petunjuk kepada kita untuk tidak lagi menjadi sulit. Hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Dalam mengampuni orang lain, fokus kita itu tidak boleh diarahkan kepada orang itu, kepada kesalahannya, atau kepada rasa sakit yang ditimbulkan. Ya. Untuk mengampuni orang lain, fokus kita haruslah diarahkan kepada Tuhan. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, itu artinya fokus kita haruslah diarahkan kepada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang setia, sekalipun kita ini tidak setia. Tuhan yang selalu menerima kita, sekalipun kita berkali-kali menentangnya dan mendukakan hatinya. Tuhan yang selalu mengampuni kita, sekalipun kita berkali-kali berbuat kesalahan, membuat pelanggaran, dan berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Kesadaran sebagai orang-orang berdosa yang telah mendapat pengampunan dari Tuhan, yang telah mendapat kemurahan dari Tuhan, yang telah merasakan kebaikan dari Tuhan, semuanya itu mestinya tidak menahan kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Mungkin orang itu memang tidak layak untuk diampuni, tetapi bukan itu bagian kita untuk menakar kadar kesalahan orang lain. Mungkin orang itu memang tidak pantas diampuni, karena telah sedemikian rupa menyakiti kita. Tetapi lebih tidak pantas lagi kalau kita yang telah diampuni Allah ini tidak bersedia mengampuni orang lain. Selamat menjadi manusia baru dalam hidup berkomunitas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas renungan yang boleh dibagikan. Kami boleh mendapatkan pencerahan di dalam kami hidup berkomunitas dimanapun Tuhan tempatkan. Kami memang tidak bisa hidup sendiri. Selalu ada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk berada di sekitar kami. Namun kami bersyukur karena kami telah berada di dalam Kristus, kami telah menjadi ciptaan baru, kami telah menjadi manusia baru. Dan biarlah dengan manusia baru ini, kami boleh menata hidup kami lagi. Tidak melakukan lagi kebiasaan-kebiasaan lama, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami pun boleh menjadi berkat di dalam komunitas kami. Hidup memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.